Ardi. Ingat slogan kita, Masmud, 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 masa muda. Aduh, ini geser ya. Oke, hari ini Mamang mau melanjutkan tentang pembahasan kita tentang mencari nilai maksimum dan minimum lokal, guys ya. Nah, ini Mamang sudah punya contoh soal di sini. Kita fx sama dengan x kuadrat, tentukan nilai maksimum minimum lokal dari f di interval negatif 1 antara x1. Nah, terkait dengan soal maksimum minimum lokal, itu biasanya ada interval, kemudian intervalnya biasanya interval tertutup. Ya, intervalnya biasanya interval tertutup. Nah, kalau ada seperti ini, untuk mencari nilai maksimum minimum lokal, ini kita seperti yang kita bahas kemarin, kita menggunakan konsep turunan kedua di sini, guys. Jadi turunan tingkat tinggi ini. Nah, yang pertama dulu yang harus dilakukan untuk mengetahui nilai maksimum minimum lokal, kita harus memasukkan nilai titik ujungnya. Titik ujung, guys ya. Kita langsung titik ujung, kita masukkan. Kita di sini titik ujungnya adalah negatif 1 dan 1. Jadinya tinggal masukkan f negatif 1 sama dengan 1, gitu ya. F1 sama dengan 1 juga, ya. Nah, ini merupakan ini bentar dulu, ini salah satu perbandingan kita. Kita tinggal melakukan satu lagi, yaitu kita turunkan, guys. Sekarang ya, ini mencari yang titik kritisnya. Nah, f aksen x kita titik kritisnya harus dibuat sama dengan 0. Berarti x kuadrat ini sama dengan 0. Lihat ya, titik kritis kemarin kita katakan nih x kuadrat sama dengan 0. Berarti bukan ya, turunan, guys. Ini turunan. Nih, 2x sama dengan 0. Karena 2x sama dengan 0, maka x sama dengan 0. Masukkan nilai 0. Ini dapat 0 ya. Maka f0 sama dengan berapa, guys? 0. Ternyata. Oke. Ini sih kita sudah punya antara 0, 1, 1 pasti. Nah, ini tinggal kita lihat, guys, ya. Oh, tapi ini sudah kelihatan nih. Ini sudah kelihatan nih. Yang ini gede, yang ini gede, yang ini kecil, gitu ya. Ternyata nggak perlu pakai tingkat tinggi, guys. Aduh, parah. Untuk yang lokal ternyata oh, sebenarnya harus sih, cuman dalam kasus ini kita diuntungkan karena kita bisa melihat nilainya sudah kelihatan ini. Titik kritisnya cuma 1, ya. Kalau titik kritisnya banyak, sebenarnya bisa juga sih. Kalau titik kritis banyak itu kita tinggal masukkan nilai-nilainya ya. Jadi ini tinggal masukkan nilainya ternyata, guys. Berarti nggak perlu turunan kedua ya. Cuman kalau kalian mau menggunakan persamaan untuk turunan kedua, kalau dalam kasus tertentu atau soal tertentu, kalian harus ini. Nah, dalam kalian harus menggunakan turunan kedua juga. Itu nilai f itu maksimum jika, guys, jika f aksen x ini diturunkan lagi, guys. Jadi ini kita turunkan lagi nih, ini yang ini. Jadi ini diturunkan lagi untuk mengetahui apakah ini minimum dan maksimum, ini diturunkan lagi. Jadi kita lihat f double aksen atau d kuadrat f per dx kuadratnya atau turunan dari ini berarti sama dengan 2. Nah, kalau dia positif, ini positif ya. Nah, kalau positif maka dia minimum. Berarti dia ini masukkan ke sini, guys. Ya. Ini yang 0 yang ini dimasukkan ke sini. Jadinya f aksen double aksen 0 ini lebih dari, ini kan double aksen 0 sama dengan 2, ini lebih dari 0. Maka dalam hal ini berarti titik yang di 0 ini, itu minimum ya. Ini minimum. Kalau dia turunan keduanya itu negatif, maka dia maksimum ya. Mamang mungkin akan jelaskan, susah juga sih ya.
Ada beberapa guys, biasanya ada soal-soal, cuman biasanya soal yang lumayan sih, soal tingkat SPMB biasanya itu ada yang kita itu tidak bisa memasukkan nilai-nilai ini secara langsung, sehingga kita tidak bisa melihat nih mana yang lebih besar lebih kecil. Akhirnya kalau seperti itu yang terjadi, kalian harus menggunakan aturan ini. Jadi kalian turunkan dua kali, turunan pertama ini dapatnya nilainya berapa, itu masukkan ke turunan keduanya guys. Jadi masukkan ke nilai turunan keduanya. Nanti jika pada titik itu turunan keduanya positif, maka dia titik itu bisa dikatakan minimum. Kalau dia negatif, dia dikatakan maksimum. Kalau sama dengan 0, dia dikatakan titik belok ya. Memang tulis begini ya.